Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Mela. Hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang bab 5, bab idgham. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 SD Islam Raudah BSD. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu izhar, artinya terang atau jelas. Yang kedua idgham, artinya memasukkan. Yang ketiga iqlab, artinya merubah. Dan yang keempat yaitu ikhfa, artinya menyamarkan. Baik, langsung saja. Pengertian idgham. Apa artinya idgham? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan idgham menurut istilah yaitu memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama, nun mati atau tanwin ke dalam huruf kedua, huruf idgham. Selanjutnya, huruf-huruf idgham. Ada berapa huruf idgham itu? Huruf idgham ada 6. Yaitu yang pertama adalah ya. Yang kedua ro. Yang ketiga mim. Yang keempat lam. Yang kelima waw. Dan yang terakhir yang keenam adalah nun. Huruf-huruf idgham yang 6 tersebut tersusun menjadi sebuah kalimat, yaitu yarmaluna. Macam-macam idgham. Ada berapa macam huruf idgham? Huruf idgham terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu memasukkan dengan dengung. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Memasukkan tanpa dengung. Jadi, kedua macam idgham ini bedanya adalah yang satu dengan dengung, yang kedua tanpa dengung. Kalau yang dengan dengung namanya bi gunnah. Idgham bi gunnah dengan dengung. Kalau tanpa tinggal ditambahkan la. Bila gunnah, tanpa dengung. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Yaitu memasukkan atau mentasydidkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham disertai dengan suara mendengung. Suara mendengung itu seperti apa? Ditahan, ditekan 3 ketukan. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu yang pertama ya. Yang kedua nun. Yang ketiga mim. Dan yang keempat waw. Dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Kapan dibaca idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah dibaca
atau terjadi apabila nun mati atau tanwin an, in, un, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4, ya, nun, mim atau wawu. Contoh idgham bi gunnah. Di sini huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim dan wawu. Disingkat menjadi yanmu. Contoh dari nun mati bertemu dengan huruf idgham yaitu ya. Ini nun mati bertemu dengan ya. Man yasha. Jadi dibacanya langsung dimasukkan ke huruf berikutnya, ke huruf selanjutnya. Tidak dibaca man yasha, salah, tapi dimasukkan ke huruf setelahnya dengan disertai dengung atau ditahan 3 ketukan. Man yasha. Kemudian di sini contoh yang berupa tanwin, an, in, un, bisa an, bisa in atau bisa un bertemu dengan huruf ya. Di sini fathatain atau an bertemu dengan huruf ya. Dibacanya seperti apa? Khairan yarah. Khairan yarah. Langsung dibaca dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya yaitu ya. Khairan. Langsung ya, bukan khairan tapi khairan yarah. Selanjutnya huruf yang kedua yaitu huruf nun. Nun mati bertemu dengan huruf nun, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Dibacanya seperti apa? Dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Min nutfah. Min nutfah. Sekarang contoh tanwin bertemu dengan huruf nun. Di sini tanwinnya adalah kasrotain atau in. Maka dibacanya dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya dengan disertai dengan dengung. Dengung yaitu ditekan dan ditahan 3 ketukan. Jannatin na'im. Jannatin na'im. Selanjutnya huruf yang ketiga yaitu huruf mim. Ada nun mati bertemu dengan huruf mim, termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Dibacanya sama, dimasukkan ke huruf selanjutnya dengan disertai dengan dengung. Mim masad. Mim masad. Selanjutnya di sini ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Huruf yang terakhir, huruf idgham bi gunnah yaitu huruf wawu. Contohnya di sini ada nun mati bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Bacanya dimasukkan ke dalam huruf wawu dengan disertai dengung. Min waraihim. Min waraihim. Selanjutnya di sini ada tanwin yaitu fathatain bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya huruf wawu di sini dengan disertai dengung. Lailau wa nahara.
lailan wa nahara. Baik, itu tadi contoh idgham bi gunnah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Seperti tadi disampaikan, idgham bila gunnah yaitu memasukkan tanpa gunnah atau tanpa dengung. Yaitu apa? Mentasydidkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham dengan tidak disertai suara mendengung. Jadi bedanya idgham bil gunnah dengan idgham bila gunnah. Kalau yang bil gunnah disertai dengan dengung, kalau bila gunnah tanpa dengung atau tanpa gunnah. Hurufnya ada berapa? Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu yang pertama adalah lam, yang kedua adalah ra. Maka dikumpulkan dalam kalimat lari, lam dan ra. Lari, lam dan ra. Contohnya seperti ini bacanya tanpa didengungkan. Min ladunka, jangan ditahan. Min ladunka, salah, tapi ditasydidkan saja tanpa digunnah atau tanpa didengung. Min ladunka. Di sini ada contoh berikutnya, fathatain bertemu dengan huruf lam. Rahmatan lakum. Jangan didengung ya, hanya ditasydidkan saja. Rahmatan lakum. Sekarang bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim. Langsung ya, tidak ditekan, tidak ditahan. Langsung ditasydidkan, langsung baca huruf setelahnya. Mir, jangan dibaca min, tapi kita masukkan ke dalam huruf ra. Jadi ditasydidkan kan, dimasukkan atau mentasydidkan. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Kemudian di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ra, maka bacanya idgham bila gunnah tanpa dengung, dimasukkan atau ditasydidkan ke huruf setelahnya di sini yaitu ra tanpa disertai dengan dengung. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Sekarang kita akan praktek mencari hukum bacaan idgham pada surat Al-Jin. Di sini ada 13 ayat. Apabila kita bertemu dengan huruf atau bacaan idgham bil gunnah, kita akan garis bawahi dengan warna hijau. Dan apabila kita bertemu dengan hukum bacaan idgham bila gunnah, kita akan garis bawahi dengan warna kuning. Kata kuncinya adalah kita cari terlebih dahulu nun mati atau tanwinnya. Nun mati, nun yang berharokat sukun atau an, in, dan un. Kita perlahan-lahan satu persatu. Kita baca ayat 1 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Baik, kita cari di sini ada huruf nun mati atau tanwin. Nah, kita ketemu di sini huruf tanwin, un.
Setelah kita ketemu kata kuncinya nun mati atau tanwin, setelahnya kita lihat hurufnya, apakah itu termasuk huruf idgham? Di sini huruf mim. Oh, huruf mim tadi yanmu. Oh iya, idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Maka nafarum mina ini termasuk contoh hukum bacaan idgham bi gunnah. Kita garis bawahi dengan warna hijau. Ini contoh huruf idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kita lanjut lagi, ada nun mati atau tidak atau tanwin? Di sini tidak ada. Ini ada tanwin. Ketemu kata kuncinya ada tanwin. Kita lihat huruf setelahnya huruf apa? Ain. Oh, ain bukan termasuk huruf idgham. Maka ini bukan hukum bacaan idgham. Baik, lanjutkan ayat kedua. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada walan nusyrika bi rabbina ahada. Baik, kita cari nun mati atau tanwin. Tidak ada. Nah, ini nun mati, nun yang berharokat sukun. Jika dalam mushaf Utsmani biasanya tidak ada sukunnya, karena tanda di mushaf Utsmani itu sebetulnya gampang untuk mencari idgham. Nunnya itu tidak berharokat sukun. Kalau nun yang berharokat sukun itu biasanya termasuk hukum bacaan izhar, ketemunya dengan huruf izhar. Gampang kalau cari di mushaf Utsmani untuk bacaan idgham. Jadi nunnya tidak ada harokat sukun. Nah, kita ketemu nih nun mati. Kita lihat huruf setelahnya huruf apa? Oh, huruf nun. Huruf nun adalah huruf idgham bi gunnah. Maka di sini walan nusyrika termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kita cari nun mati atau tanwin. Tidak ada. Oke. Nah, ketemu tanwin. Ada tanwin bertemu dengan huruf apa nih? Wawu. Tadi kita sudah belajar yarmaluna. Nah, ada huruf idghamnya. Termasuk yang mana nih? Yanmu. Yanmu itu idgham bi gunnah. Dan di mushaf Utsmani pun tanwinnya jika itu adalah hukum bacaan idgham, dia garisnya tidak sejajar nih, miring seperti ini, tidak sejajar. Ini namanya tidak sejajar namanya. Kalau yang sejajar seperti ini. Kalau yang tanwinnya sejajar, an sama innya sejajar, maka biasanya itu termasuk hukum bacaan izhar. Masuk ini Qur'anan ajaba, ini termasuk hukum bacaan izhar, tanwinnya sejajar. Kalau dhammatain gimana? Nah, kalau dhammatain, kalau izhar itu dhammahnya 2 berjejer. Kalau idgham. Tapi kalau izhar, dhammatainnya tidak berjejer. Dia menyerupai angka 6, 9. Baik, kita lanjutkan. Di sini ketemu sahibatan wala. Maka di sini hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kita warnai dengan huruf, kita warnai dengan garis berwarna hijau. Kita lanjutkan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kita lihat apakah ada nun mati atau tanwin. Tidak ada, maka kita lanjut. Wa anna dhananna allan taqulal insu
insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Baik, kita cari nun mati atau tanwin di sini. Belum. Nah, kita ketemu nun mati. Kita lihat huruf setelahnya adalah huruf lam. Maka termasuk hukum bacaan idgham di sini. Idgham apa? Ingat, lari. Lari itu adalah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Maka dibacanya jangan didengungkan. Alla, jangan ditahan. Termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah. Kita warnai dengan warna kuning. Kita ketemu nih idgham bila gunnah baru satu. Lalu kita cari lagi nun mati. Ini ada nun mati, tapi kita lihat huruf setelahnya huruf sin. Maka sin bukan huruf idgham. Kita lewatkan. Tidak ada. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Tanwin bertemu dengan huruf mim, maka di sini hukum bacaannya apa? Idgham. Idgham apa? Yanmu. Idgham bi gunnah. Selanjutnya di sini ada nun bertemu dengan huruf sin. Sin bukan huruf idgham, maka kita lanjut. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, huruf mim, huruf idgham bi gunnah. Maka di sini termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Birijalim mina. Lanjut lagi, tidak ada. Lanjut ke ayat ke-7. Wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Baik, nah di sini ada nun mati bertemu dengan huruf lam, sama seperti yang di atas, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Dan satu lagi ini, ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ini termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah, la yab'asa. Ini termasuk huruf idgham bi gunnah. Oke. Ini kita garis bawahi dengan warna hijau. Bismillah, lupa garis bawahinya, tapi ini layya ba'asa termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah karena nun mati bertemu dengan huruf ya. Kita baca lanjut. Wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasa. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Kita lihat di sini ada tanwin atau nun mati tidak? Tidak ada. Oh, ini ada tanwin. Tidak sejajar, betul. Bertemu dengan huruf shin. Shin bukan termasuk huruf idgham, maka kita lewati. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Huruf wawu termasuk huruf idgham? Ya, termasuk huruf idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Syadidan wa syuhuba. Termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Baik, kita cari. Oh, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka di sini kita garis bawahi dengan warna hijau. Faman yastami'i. Lanjut. Nah, di sini ada tanwin
bertemu dengan huruf ra, maka hukum bacaannya apa? Lari. Ingat-ingat lari. Hukum bacaan idgham bila gunna. Kita garis bawahi dengan warna kuning. Shihabar rasada. Kita lanjutkan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard. Urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kita lihat ada nun mati kah? Sini ada tanwin. Nah, ini namanya biasanya dhammatain yang bentuknya seperti ini. Ini bukan termasuk tanda bahwa dia adalah dibaca idgham. Biasanya yang seperti ini bertemu dengan huruf izhar. Nah, sini alif, asyarrun u. Maka dibaca jelas, ini termasuk hukum bacaan izhar. Ini gampang kalau di Mushaf Utsmani. Ada tandanya seperti ini. Kita lanjut. Sini ada nun mati. Kita lihat huruf setelahnya huruf fa. Maka fa bukan termasuk huruf idgham. Kita lanjut. Tidak ada. Kita lanjutkan ke ayat setelahnya. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Baik, kita lihat di sini. Adakah huruf idgham? Oh, tidak ada. Kita lanjutkan. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kita lihat nun mati. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Nah, hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Ada lagi nun mati bertemu dengan huruf nun. Yanmu. Maka hukum bacaannya idgham bi gunnah. Allan idgham bila gunnah. Lan nu'jiza idgham bi gunnah. Di sini juga ada nun mati bertemu dengan huruf nun. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kita lanjutkan. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rohaqa. Baik, kita cari di sini. Adakah nun mati atau tanwin? Yang kita cari nun mati tanwin dulu ya. Ini ada nun mati. Kita lihat huruf setelahnya huruf apa? Ya. Baik, ya adalah termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka faman yu'min termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Ada lagi kah? Di sini ada tanwin, fathatain. Kita lihat huruf setelahnya huruf apa? Huruf wawu. Wawu ini termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka bakhsan wala termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah. Baik anak-anak, seperti itu mencari hukum bacaan idgham dalam Al-Qur'an. Jadi kata kuncinya adalah kita cari dulu huruf nun mati atau tanwinnya. Setelah bertemu nun mati atau tanwin an, in, un, kita lihat huruf setelahnya apakah dia huruf idgham atau tidak. Maka yang kita harus tahu adalah huruf idghamnya terlebih dahulu. Huruf idghamnya apa? Idgham bi gunnah. Apa idgham bila gunnah? Kalau idgham bi gunnah, ya nun mim wawu yanmu. Diingat-ingat dulu hurufnya.
Kalau idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, lam sama ro, lari. Maka setelah kita cari nun mati atau tanwin, kita lihat huruf setelahnya. Kalau huruf idgham, maka termasuk hukum bacaan idgham. Miss yakin kalian bisa latihan hari ini mencari hukum bacaan idgham dalam Al-Quran, khususnya di juz 30. Ingat ya nak, berusaha untuk mencari sendiri. Jika bisa, bismillah, yakin kalian bisa semua. Jangan pakai Quran yang sudah ketahuan itu hukum bacaan idghamnya. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Ada quotes dari Bismillah. Ini mahfuzat, man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, ia akan sampai di tujuan. Jadi kita jika bersungguh-sungguh fokus pada apa yang akan kita tuju, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan mencapai tujuan tersebut. Semoga semua berhasil mencapai cita-citanya. Miss akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.